Selamat datang Indonesia Open. Selamat datang di turnamen badminton terbesar dan terheboh di dunia. Menyambut pagelaran Akbar Arena Sitepok Bulu, Trans 7 mempersembahkan Jelang Indonesia Open 2016. Dalam dunia bulu tangkis, tak ada yang tak mengenal Indonesia. Merah putih dan bulu tangkis menjadi senyawa tak terpisah. Hal inilah yang membuat Badminton World Federation melabeli ajang Indonesian Open berbintang 6. Dalam kalender BWF, hanya 5 ajang yang tergolong dalam kategori Super Series. All England, Malaysia, Indonesia, Denmark, dan Tiongkok terbuka berada di kasta tertinggi. Indonesia patut berbangga. Seluruh pemain top dunia tidak akan melewatkan perhelatan Indo Open. Guyuran hadiah mewah plus nama besar Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi pebulu tangkis seantero jagat. Istora itu banyak melahirkan atlet dunia dan juara dunia ataupun Thomas Cup, dan sekarang ini kan dari situ juga banyak muncul atlet yang hanya juara di Olimpiade gitu ya. Jadi Istora itu suatu histori yang nggak bisa kita lupakan. Paling heboh kalau dibilang ya, turnamen atau mungkin suasana Indonesia tuh paling dinanti oleh pemain-pemain luar, tapi juga kadang-kadang paling dibenci juga. Tahun ini menjadi edisi ke-34 perhelatan Indonesian Open. PBSI selaku induk organisasi sudah menggagas kejuaraan ini sejak 1982. Jakarta terpilih sebagai lokasi pembuka hajatan. Tak hanya terpusat di jantung negara, beberapa kota lainnya pernah dihinggapi ajang bulu tangkis terakbar tanah air. Tahun 1990, Samarinda menjadi kota pertama di luar Jakarta yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Setahun berselang pindah ke kota Paris Van Java, Bandung. Semarang menjadi destinasi berikutnya pada tahun 1992. Indonesia Open juga pernah berlangsung di kota syarat historis Yogyakarta pada periode 1994. Bergeser sedikit ke Surakarta pada edisi ke-15 dan Pasar panggung perhelatan berikutnya pada 1999. Dua musim berikutnya pindah ke Surabaya, setahun berselang hinggap di kota Batam. Dan sejak tahun 2004, Jakarta konsisten menjadi tuan rumah Indonesia Open hingga saat ini. Meski sempat hijrah ke 8 kota di Nusantara, nama Istora Gelora Bung Karno sangat identik dengan perhelatan Indonesia Open. Berlabel Istana Olahraga, arena ini bukan hanya milik penikmat bulu tangkis. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, muncul sebagai penggagas pembangunan Istana Olahraga. Faktor utamanya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana tuan rumah Asian Games 1962. 8 Februari menjadi peletakan batu pertama. 2 tahun berselang atau tepatnya 24 Agustus 1962, Istora Senayan resmi dibuka. Sejak saat itu, Istora menjadi saksi berbagai perhelatan olahraga taraf nasional maupun internasional. Khusus untuk badminton, Istora Senayan mempunyai nilai historis tersendiri. Gelaran Piala Thomas dan Uber, serta ajang Indonesia Open paling banyak berlangsung di bangunan yang sudah berusia 53 tahun ini. Pada dunia tepok bulu, kemegahan Istora Senayan lantang terdengar hingga mancanegara. Seluruh aktor bulu tangkis dunia memiliki impian untuk merasakan aura luar biasa Istora Senayan. Karena aura atau mungkin supporter, penonton yang ada di Istora itu sangat-sangat berbeda sekali dengan mungkin kejuaraan-kejuaraan di tempat lain. Di mana mungkin kehebohannya, kebisingannya, atau mungkin dukungan yang kadang-kadang terlalu fanatik ya. Meski bangunan terbilang uzur, Istora tetap mempunyai pesona tersendiri, terutama pada perhelatan Indonesia Open. Keuzuran Istora mampu disulap menjadi gelanggang yang mencuri atensi pelosok dunia. Ketika kita datang, kita sudah diberi sajian sebelum untuk puncaknya istilahnya, menu utamanya sebuah pertandingan olahraga, kita di luar sudah diberi hiburan yang
sangat menarik dan itulah menjadi salah satu daya tarik bagaimana penonton-penonton para pecinta bulu tangkis Indonesia selalu merindukan untuk menonton dan menunggu kapan Indonesia Open akan berlangsung. Fasilitas yang memanjakan supporter membutakan usia renta Istora. Dan perlu digarisbawahi, hanya Istora dan Indonesia Open yang mampu mengolaborasi sport menjadi satu wadah dengan entertainment. Indonesia Open itu adalah nomor 1 dan selalu menjadi contoh untuk pertandingan-pertandingan negara-negara lain. Menjadi kalau bilang jadi studi banding. Kalau ininya DPR studi banding. Nah, negara-negara lain selalu studi banding untuk mengadakan pertandingan itu selalu melihat Indonesia Open. Tidak bisa kita pisahkan dengan konsep sportainment yang diusung oleh panitia bahwa kejuaraan bulu tangkis terbesar paling prestisius di tanah air ini tidak hanya menampilkan pertandingan bulu tangkis saja, tapi saya lihat mulai dari mungkin ya berapa ya, mungkin 5 tahun atau sebelumnya lah, itu bisa dibilang bahwa para panitia penyelenggara sudah menggabungkan antara sebuah pertandingan olahraga dengan hiburan. Para atlet larut dengan suguhan glamor penyelenggara Indonesia Open. Fasilitas mewah seperti tempat relaksasi hingga makanan yang selalu tersedia dengan sajian khas Indonesia merupakan suguhan yang tak ditawarkan kejuaraan lainnya. Pemain yang datang ke Indonesia Open itu akan diberikan ya luar biasa sekali fasilitas ya. Antar jemput mobil, lalu juga ada ruang untuk lounge-nya pemain di mana mungkin makanan snack-snack di situ 24 jam silahkan makan aja. Lalu juga ada mungkin di situ juga disiapkan kayak terapis juga. Kalau yang capek itu mereka dapat ada refleksi, ada kursi masas ya. Mereka boleh gitu. Pemain seperti penonton masing-masing sebagai individu sepertinya tidak mau kalah seperti para pemain yang berlaga di tengah lapangan. Penonton itu sepertinya juga menjadi atraksi tersendiri bagi orang yang datang ke stadion. Penonton bisa tampil dengan berbagai atribut yang sangat wah lah, dan itu berbeda sekali yang tidak saya dapatkan di turnamen di luar negeri manapun. Supporter fanatik di Istora Senayan mempunyai cerita tersendiri. Balutan atribut nyentrik, koreografi unik, hingga dukungan tiada henti mampu getarkan sekaligus bangkitkan semangat pejuang olahraga bangsa. Mental baja menjadi modal awal para atlet untuk mentas di Senayan. Terlebih bagi sang tamu, teror di setiap sudut Istora mampu robohkan kondisi psikis. Konsentrasi tinggi pun seketika bisa buyar akibat yel-yel khas supporter merah putih. Karena mereka akan diteror, mereka akan disoraki, bahkan sampai mereka mungkin pecah konsentrasinya. Mereka bukan marah atau konsentrasi di lapangan, mereka konsentrasinya melihat supporter yang fanatik ya kalau melihat seperti itu. This is Istora Senayan. Inilah yang menjadi magnet Indonesia Open. Gaung turnamen bergengsi di tanah air tak akan bergema tanpa raungan suara supporter Indonesia. BCA Indonesia Open menjadi turnamen bulu tangkis terbesar tanah air. Publik merah putih tak sabar menanti kehadiran agenda Indonesia Open. Namun apakah event akbar badminton ini juga menarik perhatian jagat dunia? Jika melihat animo masyarakat dunia, pamor ajang si tepok bulu berada di kasta tengah, satu tingkat di bawah sepak bola hingga tenis. Maklum, badminton tidak cukup populer di benua Amerika ataupun Eropa. Habitat olahraga bulu tangkis lebih akrab dengan benua Asia. Seiring perjalanan waktu, PBSI selaku induk bulu tangkis tertinggi tanah air hadirkan gebrakan cerdas. Dengan merangkul sederet sponsor ternama, kancah badminton Indonesia Open menjelma menjadi pagelaran paling bergengsi di arena bulu tangkis. Jadi memang untuk tahun ini kita juga bersyukur ya, terutama kepada BCA dan juga untuk Jarum Foundation, bahwa kita memang mendapat nilai yang cukup sangat tinggi dibanding juga turnamen-turnamen lainnya. Jadi nilai prize money itu sekitar 900.000 US dollar untuk tahun ini. Kalau untuk kedepannya pasti akan selalu meningkat karena memang itu tujuan utama kita untuk selalu meningkatkan semangat para atlet ya, dan juga untuk para sponsor juga melihat bahwa ini tingkatannya sudah mulai meningkat sekarang.
Masuk ke dalam jajaran Super Series Premier pada tahun 2007, Indonesia Open adalah pagelaran bulu tangkis yang menyediakan nominal hadiah terbanyak. Penyelenggara Indo Open menyiapkan total hadiah 900.000 US dollar atau sekitar 12,2 miliar rupiah. Jumlah ini hanya selisih tipis dengan Super Series Masters final yang dihelat di Dubai. Hadiah yang terbesar untuk event Super Series Premier ini diberikan oleh BCA dengan maksud agar memotivasi para atlet di dunia, khususnya tentunya atlet-atlet di Indonesia. Dewasa ini pajak penghasilan menjadi persoalan serius, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Lantas bagaimana proses pembayaran pajak hadiah di kejuaraan badminton level dunia? Oh, itu udah biasa. Jadi semua itu memang sudah di-cover dari BWF ya. Jadi memang dari penyelenggara dan juga dari BWF itu kita sudah menyiapkan skala sistematisnya seperti biasa lah. Tidak ada perubahan dari Ya, event multinasional bertaraf dunia sudah sepatutnya mengoperasikan pagelaran kelas bintang 5. Semoga hadiah melimpah yang disediakan Indonesia Open menjadi hadiah jerih payah keringat atlet merah putih. Kami berharap dalam ajang BCA Indonesia Open ini, atlet-atlet Indonesia akan berjaya meraih juara di negeri sendiri. Sukses untuk seluruh atlet Indonesia. Paras elok dan tampan bukan hanya milik layar kaca Hollywood. Panggung megah bulu tangkis juga menyimpan potret yang sedap dipandang mata. Saksikan sesaat lagi.